Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Bisnis Center Bekasi 3, saya Yola Damayanti hari ini akan kembali bercerita atau mendengarkan cerita orang-orang yang berbagi cerita. Nah, bingung kan ya? Hari ini saya berasa jadi petugas KUA. Kayak mau nikahin orang gitu ya. Atau orang ketiga, enggak ya. Nah, hari ini saya akan ngobrol sama pasangan yang kompak banget ya. Ini keren banget kalau menurut saya ya. Karena beliau berdua ini seiring sejalan. Nah, kalau suami istri memang harus seiring sejalan. Tapi kalau dalam bisnis ya, itu lain lagi. Bisa kompak, kadang-kadang kan suka ada batu-batu kerikil apalah gitu ya. Ini enggak loh. Tetap dari tadi sebelum kita awali wawancara kita hari ini, pegangan tangan lah. Aduh, aku jadi baper ya. Kita sapa dulu Pak Mukson dan juga Ibu Syarifah. Assalamualaikum Pak Mukson, Bu Syarifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Kelihatan kan loh. Cara jawabnya aja bareng ya. Nah, kita akan tanya-tanyanya bukan masalah bisnis, masalah kekompakan berdua. Dulu ketemu di mana? Di layar monitor. Ya, home messenger. Langsung terjawab. Udah terpastikan. Ketemunya di mana Pak Mukson? Ketemu di Medan. Kalau ketemu ya di Medan ya. Itu tatap muka ya? Iya, jadi memang sebelum bertemu ya itu tadi di YM tadi ya, gitu kan ya. Karena saya orangnya nggak pemalu kan tadi di ini kan ya, ngobrol langsung nggak berani. Kalau masih via online masih berani lah, gitu kan ya. Ya itu waktu itu masih kenalan-kenalan di grup-grup YM gitu ya, gitu kan ya. Cuman memang ada satu peristiwa yang membuat saya klik gitu kan ya. Belum ketemu tapi sudah klik gitu ya itu. Belum ketemu sudah klik, ya udah waktu itu pulang dari Jepang bulan Juni ya, bulan Juli saya langsung ke Medan. Langsung ke Medan, itu baru pertama kali ketemu di situ. Dan saya pamitnya dengan orang tua di rumah itu, saya mau ke Medan mau ngelamar langsung kayak gitu. Padahal belum pernah ketemu ya itu. Jadi kalau bikin judul Cinta Bersemi di Yahoo Messenger. Ini apa yang bikin klik? Ini kan nggak pernah tatap muka. Kadang-kadang kan orang kalau sekarang zaman sosial media ya, antara foto sama kenyataan aja bisa beda. Ini juga kan bisa jadi chat sama kenyataan hatinya dia kan juga bisa beda, Pak Mukson. Bisa beda. Kalau saya kan memang yang berteman itu kurang bisa ya, apalagi teman cewek itu saya benar-benar nggak bisa gitu kan ya. Cuman memang waktu itu saya masih di Jepang ya, masih di Jepang, pulang dari Jepang ya, kita main-main di M itu tadi. Ini mungkin ceritanya jadi kayak drama, tapi memang waktu itu ya, yang bikin saya klik ya, agak aneh memang ya gitu kan ya. Saya memimpikan dia gitu kan ya, memimpikan dia. Ini saya baru dapet nih. 3 hari berturut-turut yang mimpinya itu berantai ceritanya dari hari pertama ke hari ketiga. Drama sampai Korea yang bener-bener, iya, sampai yang benar-benar dari agak aneh sih ya namanya mimpi ya, pulang dari Jepang kok saya tersesat di Medan waktu itu kan gitu. Terus karena tersesat dicomot lah gitu kan. Udah ke rumah saya aja gitu. Ayo kesini aja daripada nggak ini gitu kan. Dan di situ termasuk ya mohon maaf ya, di mimpi itu saya pun melihat rambutnya, aurat dan sebagainya. Saya cerita waktu itu yang akrab itu dengan temennya istri yang satu kerjaan di tempat warnet ya, gitu kan ya. Itu udah kayak kakak adik lah ya saya. Ceritain ciri-ciri sebagainya, itu katanya kok pas banget gitu kan ya, rambut dan sebagainya. Terus hari kedua berlanjut lagi gitu kan ya, sampai hari ketiga benar-benar menikah dan saya bawa ke sini gitu kan. Itu berlanjut terus dan kepikiran. Itu baru pertama kalinya saya merasakan yang kayak orang-orang itu makan nggak enak, tidur nggak enak. Bukan Mbak, itu makan nggak bisa tidur nggak bisa makan. Baru kali itu kayaknya ini kali ya gitu kan ya. Makanya dari situ saya udah gitu pulang. Memang waktu itu saya bilangnya pulang tak lamar gitu, mau nggak gitu. Juga bukan pulang mau kenalan gitu kan ya. Bahkan telepon orang tuanya pun saya mau berniat nanti pulang dari Jepang mau saya langsung lamar gitu. Gitu.
Ya nggak tahu deh, mungkin aneh kali ya. Dari versi istrinya kita dengar bersama-sama ya. Kalau saya banyak tantangan, Mbak. Oh, kenapa kok mau? Tiba-tiba itu dari chat kan bisa aja loh dia nipu atau gimana? Itu teman-teman saya itu sampai ganti-gantian datang, Mbak. Jadi saya SMA itu kan di asrama, dapat kerja juga diurusin temen ini, kerja di tempat abang ipar saya, terus tinggal di situ juga, tinggal di tempat klinik ayahnya gitu kan. Iya, jadi yang ngurusin kuliah saya juga teman-teman. Jadi saya tuh dulu mau kuliah nabung tiap bulan. Jadi tiap bulan tuh teman saya datang ke warnet, ambil gaji saya berapa biar nggak kepake. Oh gitu. Jadi saya itu banyak diurus sama teman. Jadi memang yang banyak pengaruhnya ke saya itu teman-teman saya. Jadi teman-teman tuh bilang, nah, tadi sebenarnya panggilan saya yang di SMA itu IP. Oh IP ya. Jadi teman-teman, kok yakin? Jangan kayak gini-gini gitu kan. Kalau bahasa mereka kan, kok berani kali kau ya? Gitu. Jangan. Kalau mau ini ada 1, 2, mereka ngasih calon sini, ngasih calon seperti itu. Ini kalau ada ini ada keponakan papa nih gitu kan. Jadi tapi saya kan berdoa ya. Jadi doa untuk mendapatkan suami yang soleh itu saya mulai dari SMA karena pernah saya main ke rumah teman. Saya kan dulu SMA di asrama. Kalau pulang ke kampung itu jauh, Mbak. 4 jam 5 jam. Jadi saya kalau di Sabtu itu ke rumah teman dan teman cerita, tahu nggak itu dapat jodohnya, alhamdulillah soleh. Dia mulai minta jodoh yang soleh itu di umur 7 tahun. Waktu itu saya masih SMA. Jadi saya juga berdoa tuh setiap sholat, ya Allah berikan saya suami yang soleh dulu kayak gitu. Jadi ya saya yakin aja insya Allah pun kalaupun ini jodoh saya dimudahkan, kalau memang bukan ya pasti ada aja yang jalan Allah itu untuk mengkat lah kayak gitu. Ini bukan buat kamu gitu. Jadi ada juga kita kan kalau di itu ada voice ya, voice bisa kayak teleponan ya Mbak. Jadi telepon. Jadi saya waktu satu masa dapat oleh-oleh nih 2 dompet gitu, 2 dompet habis temen naik gunung. Ini nanti kasih Sri ya gitu. Sri itu yang dia suami ceritakan teman saya gitu. Jadi udah kayak adik kakak, kayak adik saya. Jadi oh iya ini ada 2 dompet. Warnanya itu bagus gitu kan. Dua-duanya bagus tapi ini Sri ngasih oleh-oleh dompet nih buat ini gitu kan. Bagusnya gimana? Kalau saya sih kalau dikasih madu 2 yang bukan madu deh, kalau madu kan sama ya. Jadi ketika kita dapat barang 2 ini nanti satunya dikasih teman kayak gitu kan. Kalau saya kan saya nalurinya mana yang bagus ya, ya mana yang bagus ya, nanti yang bagus buat saya gitu. Tapi beliau tuh dulu kasihnya gini, kalau dulu memanggilnya Mas, kalau masih kalau dapat yang kayak gitu Mas kasih ke teman, terus nanti temennya suruh milih, ini titipan dari Sri, kamu pilihnya yang mana kayak gitu. Oh iya, berarti ini orang nggak egois gitu. Jadi ada hal-hal kecil yang ketika saya ngobrol dia bisa kasih solusi. Oh masuk, oh ini boleh kayak gitu. Sempat saya tes baca Quran ya Pak ya. Mau masuk pesantren? Lah kan mau jadi imam. Oh, iya, masa nggak bisa iya. nanti ngajari anaknya. Ini Kak, yang bikin Bu Syarifah klik sama Pak Musa itu apa? Ya hal-hal kecil itu tadi. Yang bikin jadi meleleh itu ya? Pastinya dari tutur kata ya. Kalau memang di Medan itu kan biasa. Ya. Gitu. Nah ini dia beda kebudayaan. Satu biasa ngomongnya begitu, yang satu begini gitu. Dan beda budaya Jawa dan Sumatera itu kan menyatukan nggak gampang Bu Syarifah. Ya benar. Ya memang walaupun memang bukan luar suku tapi siapa aja yang beda karakter ya, dari karakternya, keluarganya, ibunya juga lembut gitu bicaranya. Kalau saya sih memang sekeluarga ya seperti itu. Gitu. Mana kau gitu ya? Gitu kan. Main aja kerjamu ya. Itu tuh biasa. Jadi kadang-kadang bercanda juga kadang-kadang orang melihatnya itu kasar banget seperti itu. Ya sampai ya tapi sabar banget sih. Terus sabar banget sama saya gitu. Kayak komplainan sih nggak komplain sih sebenarnya, kayak nutup jendela gedebuk gitu. Jadi biasa kasar gitu ya, sampai ke ngerjain sesuatu itu biasa yang rame kayak gitu, cuci piring rame gitu. Gitu. Jadi lebih ke ngasih tahu lah gitu kan. Oh pelan-pelan aja, tetangga denger. Padahal sangkanya berantem ya, padahal mah enggak ya. Nah Pak Musa sendiri Sumatera loh, biasanya kan orang Jawa pengennya sama orang Jawa juga gitu. Apalagi Bu Syarifah kan orang Medan itu ada marga, biasanya kan ada apa gitu kan. Jadi kalau saya malah justru
bahkan dari sekolah gitu kan ya, dari zaman STM itu malah kepinginnya nyari jodoh orang yang jauh malahan. Oh gitu. Karena saya memang seneng ya, kalau merantau juga seneng gitu kan ya. Cuman dan saya juga kepingin punya saudara jauh, jadi memang pingin yang jauh memang gitu kan ya. Bukan yang memang rencana saya juga bukan nanti lulus mau di Cilacap, tapi saya memang ingin merantau, termasuk pengen dapat jodoh yang jauh sekalian sih gitu kan. Yang jauh sekalian kan. Jadi memang jauh itu memang sesuai dengan yang saya inginkan dulu gitu ya. Akhirnya Allah pertemukan lah itu di Yahoo Messenger ya. Grup apa waktu itu? Grup Islam.net ya. Oh. Cuma saya grupnya ikut ngeramein, kalau beliau ini silent reader, jadi cuman diam aja dan melihat. Oh. Tahu ya. Stalker ya kalau sekarang ya. Tadi nggak takut ditipu tadi akhirnya kan? Ketika datang ternyata serius gitu. Iya, kok berani dulu. Saya bukan berani nekat ya berarti Mbak ya. Kalau berani mah lumayan nekat, tapi kenapa ya, Bi? Ya nggak tahu ya. Dijalanin aja dan apa ya, percaya aja gitu sama Allah. Nanti insya Allah kalau aku selama ini baik-baik aja, dikasih lingkungan yang baik kayak gitu aja Mbak. Jadi memang lillahi ta'ala deh kayak gitu ya kalau dibilang. Nah dari keluarga Bu Syarifah sendiri ini kan tahu-tahu abis dinikahin tuh anaknya dibawa jauh gitu, apa nggak takut gimana-gimana? Itu dari ibu dan bapak gimana? Jadi saya itu 9 bersaudara Mbak. Jadi 8 perempuan, 1 laki-laki. Bu Syarifah anak ke 7. Jadi memang banyak keluarga. Jadi kalau saya jauh nggak khawatir, nggak ada yang nungguin orang tua gitu. Dan kalau untuk mungkin kalau pribadi sih alhamdulillah di SMA itu dibentuk ya. Dibentuk apa sih namanya, manajemennya bagus. Jadi ketika kita kebentuk karakter yang bagus juga, mungkin ya saya melihatnya seperti itu, karena testimoni di luar juga seperti itu gitu, walaupun sekarang udah tutup tuh sekolahnya. Nah jadi orang tua melihat dari situ bisa mandiri. Ketika saya habis lulus SMA juga kerja gitu kan, ikut sama teman, sempat tinggal di rumah teman, seperti itu juga orang tua mempercayai seperti itu. Jadi ketika saya menyatakan keputusan, alhamdulillah, oh ya kamu udah ngerti mana yang bagus mana yang enggak gitu. Mungkin orang tua menanggapinya seperti itu, jadi ya sok ini kamu yang jalani seperti itu. Dan prosesnya singkat ya itu ya? Singkat ya. Singkat padat ya, jelas. Jumat saya datang tuh ya. Hari Jumat saya masih ingat, datang sampai bandara, taksi ke tempat kerjanya dia. Itu langsung dari Jepang? Enggak. Oh, kirain langsung dari Jepang. Orang tua nggak sopan. Iya. Jadi pulang bulan Juli lah ya gitu kan, bulan Juli ke Medan, terus ketemu. Setelah ketemu saya minta ditemukan sama kakak yang terdekat di situ kan, kakak kandung yang terdekat ada di situ, ketemu. Terus saya sampaikan mau ketemu orang tua, langsung ke orang tua. Jadi perjalanan dari Medan ke kampungnya lumayan waktu itu ya, jauh, apalagi jalannya jelek 2 jam. Sekarang udah bagus Pak. Oh iya sih, udah bagus gitu ya. Jadi Jumat malamnya itulah langsung saya lamar. Jadi ketemu baru Jumat siangnya, malamnya langsung saya lamar. Itu nggak takut ketemu bapaknya, kali aja galak atau gimana gitu? Jadi kalau saya memang termasuk orang yang pendiam, penakut dan minderan, tapi kalau sudah yakin terhadap satu hal itu saya ngerasa ya dari dulu ya, dari dulu kayak gitu. Ini kalau saya yakin dengan satu hal itu, ya itu pasti saya kerjain gitu kan. Yakin banget lah ya, termasuk yakinnya saya waktu itu menemukan HNI. Cerita sama itu, saya belum pernah seyakin ini, yakin. Kemudian waktu itu ke Jepang alhamdulillah yakin gitu kan ya, yakin kok ini jodoh saya itu kan, istri saya yakin. Dan ketemu HNI kok saya cerita ke istri, kok yakinnya sama persis ketika mau ngelamar gitu. Ini yakin nih HNI ini kayaknya bisa nih gitu kan. Gitu. Jadi saya memang pemalu, minderan dan sebagainya, tapi kalau udah yakin dengan satu hal, termasuk waktu itu udah yakin banget ini kayaknya jodoh saya deh gitu kan. Yakin banget, lalu ketemu aja belum gitu kan. Ya biasalah orang tua atau apa, orang-orang di sekitar saya juga sebenarnya nantang gitu kan. Emang udah lihat, emang tahu orangnya gimana gitu kan. Emang ntar lagi ada cacatnya lu atau apa misalnya kayak gitu. Itu nggak mempengaruhi banget gitu biasanya, nggak ngaruh gitu kan. Pokoknya udah berangkat gitu kan, karena memang saya sering dari kecil udah dikasih kepercayaan sama orang tua ya, mau ngapa-ngapa udah kasih kepercayaan, orang tua juga percaya aja lah gitu kan ya.
percaya, dan memang tantangan yang luar biasa di sekeliling istri gitu kan ya. Waktu itu saya dari Jepang juga berusaha meyakinkan teman-temannya gitu. Jadi yang dia bukan keluarga ya, teman-teman Saya yakinkan teman-temannya, kayak yang protek teman-temannya nih. Alhamdulillah teman-temannya sekarang ada nge-team ikut di dia. HID sekarang. Keren. Berarti jadi dari keluarga Pamusan juga sebenarnya ada pertentangan ya. Ada tapi nggak terlalu lah, karena memang sudah ke saya percaya gitu. Karena kan laki-laki Mbak, Oh, kalau iya. perempuan biasanya. Jadi oke-oke aja. Sudah berapa lama menikah? 2006 itu bulan Agustus. 2006. Nah, Berarti 14 tahun ya. bulan Juli saya ke sana, Agustusnya langsung nikahan gitu. Septembernya kerja. Iya, Septembernya langsung masuk kerja. Pertemuannya kan singkat, nggak tahu sifatnya masing-masing gitu. Ketika akhirnya menikah dan satu rumah, itu apa yang bikin kaget dari masing-masing? Semua ya pastinya ketika ya Bay, kaget nggak Bi? Ya kalau saya memang udah menyiapkan ya gitu kan ya, memang justru saya yang merasa saya yang berbeda gitu kan dengan orang-orang pada umumnya. Saya ini pemalu atau apa, saya sempat minder awal. Waktu itu pernah ya, beberapa keminderan saya sampaikan gitu kan ya, sebelum ketemu ini saya minder karena ini ada masalah nggak? Oh, nggak ada masalah, ya udah gitu kan. Jadi ketika udah satu rumah udah disiapin semuanya gitu kan, perbedaan atau apa ya sudah saya siapkan gitu kan. Ternyata alhamdulillah ya seru ya. Ini kalau ini udah siap karena emang mau dapat jodohnya orang jauh. Nah yang ini nih kan nggak pernah nyangka dapat jodoh orang jauh, terus Ya, beda. Nangis terus jangan minta pulang nggak? Oh iya bener. Awal-awal kepinginnya Untungnya jauh ya Bi, di Bogor kan udah pulang ke rumah. kangen ya. Apa yang bikin itu? Kalau saya kan lebih kalau perempuan itu kan pengennya harusnya dia ngerti dong kayak gitu. Peka ya, harus Iya, peka. harusnya peka dong kayak gitu. Kadang-kadang saya kan merasa sendiri, nggak punya temen, nggak punya saudara kayak gitu. Itu kadang-kadang seperti ya Bi ya. Tapi ya karena ini udah komitmen ya. Ya alhamdulillah, walaupun ya pastinya yang ngidam-ngidam anak pertama itu kepengennya semua makanan Medan. Dan sanggup menyediakan. Oh, bersabar. Enggak, kita pastinya bersabar ya. Jadi itu kan keinginan aja, jadi yang terlintas memahami itu aja. Oh, itu keinginan, dan emang nggak ada yang kedapatan Mbak. Karena kalau untuk makanan Medan daerah sini aja kita belum tahu ya Bi ya. Belum ada yang kenal. Belum ada bayangan makan apa ya. Nah kalau sekarang udah nggak ada tuh ya, ribut-ribut masalah apa gitu, nggak ada. Enggak sih. Makanan bisa menyesuaikan. Iya, nggak ada masalah. Kalau saya cuman direbusin kangkung aja saya makan gitu kan. Dulu saya, Iya, ada yang kayak saya gitu. nggak bisa masak, nggak apa-apa, apa aja asal direbus makan ya. Nggak milih ya, nggak milih. Nggak picky eater ya. Kalau Bu Syarifah ada masalah dengan makanan orang Jawa? Enggak, alhamdulillah. Mungkin dulu semuanya harus pakai gula merah, tapi lama-lama ikut ya Bi ya. Masak pakai gula merah itu saya temuin tuh di tempat mertua. Jadi ketika sayur ada gula merahnya, nanti masak apa ditabur gula merah itu. Tapi kata orang sih lidah saya jadi lidah sini sih, nggak ikut lidah Medan lagi. Oh gitu. Masalah makanan, kebiasaan kan itu nggak gampang. Tapi kalau Pak Musun sih karena biasa merantau ya, di makanan Jepang juga dia apa juga dimakan ya. Tapi memang basicnya nggak ini ya Bi, nggak milih makanan, Nggak emang milih dari kecil, makanan. jadi makan apa aja gitu. Ya, Bi? Iya. Iya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya ya, biar tambah baper ya. Biar bisa juga nanti mencontoh pasangan kompak ini. Nah pasangan ini kan tadi saya bilang kompak ya, di bisnis pun akhirnya kompak. Walaupun awal-awal tadi ada manyunnya ya. Nah gimana sih Pak Muson ini meyakinkan istri yang mungkin tadinya nggak sejalan ya dalam hal bisnis ini, kemudian tiba-tiba jadi ikut dan malah jadi LHD juga gitu. Memang di awal-awal susah ya, termasuk ketika pertama saya klik di HNI, yang tiba-tiba saya bisa ngomong banyak ya. Biasanya di rumah saya juga diem gitu kan ya, nggak banyak ngomong, pendiamnya kayak gitu kan. Senyap rumahnya ya berarti ya. Yang rame dia lah gitu kan. Kalau dia bilang ke saya sabar gitu. Itu tiba-tiba yang saya ngomong HNI kok meledak-ledak. Pernah tuh saya pulang ngomong HNI meledak-ledak. Tiba-tiba seperti itu sampai saya disuruh
Taus ya. Bibit ntar dulu, taus dulu. Pulangnya kan malam itu, Bang. Iya, pulang bukan saya katanya. Habis pelatihan. Iya, tiba-tiba kok kayak gini meledak-ledak gitu kan ya. Dan udah saya meledak-ledak tetap aja nggak mau gitu kan ya. Enggak gitu kan ya. Tapi sampai saya bilangnya kayak gitu. Kenapa saya sampai bilang saya belum pernah seyakin ini sama yakinnya ketika saya mau ngelamar gitu kan ya. Ini kalau yakin insya Allah nih gitu kan. Kalau udah klik nih yakin gitu kan. Pasti nih gitu jalannya gitu. Ya, akhirnya karena saya nggak berhasil meyakinkan, waktu itu saya ikutkan ke pelatihan. Waktu itu ada pelatihan namanya PBC ya, 2 hari 1 malam ya. Udah anak yang saya yang asuh gitu kan ya, istri ikut pelatihan walaupun anak juga ikut waktu itu ya. Jadi karena saya nggak berhasil meyakinkan ya istri, saya ikutkan ke pelatihan. Di situ ada Pak Firly, Pak Jen, ya, Pak Esa Bunur dan sebagainya. Klik tapi lebih ke sehatnya tadi. Bisnisnya belum gitu kan ya. Ya makanya ketika saya klik mau jalanin bisnisnya, bakalan ada waktu yang biasanya maghrib saya sudah di rumah. Ini saya minta izin untuk paling tidak malam lah jam 8 jam 9 baru sampai rumah gitu kan ya. Nah itulah manyunya di situ gitu kan. Sabtu, Ahad biasanya di rumah full gitu kan ya. Tiba-tiba saya bikin agenda silaturahim lah, pelatihan lah dan sebagainya gitu kan ya. Nah, cuman waktu itu saya yakinkan bahwa waktu produktif Abi juga terbatas gitu kan ya. Kepinginnya nanti suatu saat nanti Abi udah nggak produktif gitu kan ya, udah nggak dipakai sama orang gitu kan ya. Itu semuanya udah disiapkan dari sekarang gitu kan ya. Jadi saya masukkan yang seperti itu. Di awal-awal yang bikin tambah manyu itu malahan ada yang nakut-nakutin gitu. Nanti kalau suamimu ada apa-apa meninggal, kamu kan jadinya udah siap gitu, malah makin jauh gitu kan. Buat sebagian orang mungkin iya ya, oh iya ya nanti kalau suami saya ada apa-apa saya belum siap gimana gitu kan. Itu malah buat istri saya malah makin sebel gitu kan ya. Bukan itu tujuannya, kok malah jadi kayak doain suami saya atau apa, malah makin nggak mau gitu. Akhirnya kliknya waktu di pelatihan itu tadi ya, bahwa ternyata kita bisa lebih bermanfaat buat orang lain gitu kan. Kalau memang dengan gaji yang sekarang cukup gitu kan ya, kenapa enggak kita mendapatkan lebih yang buat kita yang cukup saja, yang selebihnya buat hadiah umroh buat orang tua, buat nanti dan sebagainya, baru klik. Oh iya ya gitu kan ya, kita bisa lebih bermanfaat buat orang lain lah itu ya, bisa kliknya di situ gitu kan. Dan saya yakinkan aktivitas ini tidak akan selamanya seperti ini. Aktivitas saya tiap hari hari pulang malam Sabtu itu nggak akan selamanya. Karena saya yakin kalau sudah terbentuk pasarnya kan gitu ya. Kalau sudah terbentuk pasarnya, udah terbentuk aksesnya, suatu saat nanti bisa ya itu autopilot gitu kan. Autopilot, ya. Saat ini saya nggak harus setiap hari pun gitu kan ya, karena sudah terbentuk ya, tinggal itu tadi pembinaan dan sebagainya. Itu kita juga akhirnya alhamdulillah bisa mensiasatinya juga. Waktu keluarga itu digabungkan dengan aktivitas HNI. Gitu kan ya? Iya, makanya kalau acara HNI kita sekeluarga ya. Iya, kalau dulu apa-apa HNI saya sendirian, akhirnya kan enggak ini, sekarang oh iya gimana caranya mensiasatinya? Acara HNI ya kita bareng-bareng, anak-anak kita bawa. Jadi setiap ada pelatihan kalau bareng-bareng pasti saya yang jaga anak-anak gitu. Jadi bapak rumah tangga ya. Ya penting itu. Jadi kemana-mana bareng lah, disitulah waktunya bisa kita siasati ya. Ternyata bukan HNI itu kemudian memisahkan waktu keluarga dan bisnis, tapi ternyata bisa jadi satu. Kliknya di situ. Oh iya ternyata bisa ya itu. Jadi istilah-istilah bisnis anak-anak juga udah hafal tuh. Sebenarnya mereka presentasi juga udah pinter, cuman mungkin masih mewarisi rasa malunya ya Pak ya. Rasa malu bapaknya ya. Nah itu ini karena sering ikut presentasi tuh. Oh gitu. Nah ini berarti dari keluarga Pak Mukson udah HNI semua, keluarganya Bu Syarifah juga udah HNI semua. Jadi bolak-balik aja nih kayaknya nih. Kalau untuk aktivitas, karena memang saya nggak bisa banyak ke Cilacap atau ke Medan, masih karena keterikat kerja kan nggak bisa suka-suka cuti Mbak. Jadi suami masih punya tanggung jawab. Kalau BC sih sebenarnya masih bisa dilepas ya, karena memang kan udah punya staff. Udah ada staff. Terus kalau anak-anak kan masih ada jadwal sekolah yang harus disamakan, jadi saya nggak bisa sering keluar. Jadi memang ketika kita kayak kemarin ngunjungi orang tua sekalian 2 minggu di Medan, itu sekalian buat keluarga, sekalian buat bisnisnya, ngembangin bisnisnya. Kita buat event-event nih ke tim-tim yang di Medan. Ayo Kak, kita bikin ini bos, ayo kita bikin kelas 2 hari gitu. Nanti mau kemana kita
temenin kayak gitu tuh di awal. Kalau Udah punya tim di sana ya berarti ya, tinggal alhamdulillah ini aja. timnya memang mandiri ya. Itu rezeki ya Bi ya. Ketemu tim yang memang pembelajar cepat dan suka belajar gitu. Jadinya itu suatu karunia gitu. Enak ya. Kalau udah kompak sejalan, seiring sejalan, tinggal ini aja ngeklikin yang masih belum klik ya. Nah, ini mungkin dua-duanya punya misi tertentu kah? Nanti kedepannya keluarga ini mau bagaimana ketika udah sama-sama sukses jadi platinum gitu. Amin. Ada mimpi-mimpi keluarga kah? Ya tentunya kalau buat keluarga saya memang waktu itu mimpinya ya, kalau saya di awal-awal mimpinya buat keluarga cukup sampai Mukson, cukup sampai saya saja. Keluarga memang keluarga saya yang keluarga yang memang dari turun temurun ke atas itu keluarga yang tidak mampu pertama gitu kan ya, termasuk bagaimana apalagi pebisnis itu sama sekali nggak kepikiran gitu kan ya. Jadi memang setelah saya memang di HN ini jadi pembelajaran banget gitu kan ya. Di HN ini saya banyak belajar. Disitulah mulai terbentuk mimpi di masa depan untuk keluarga kita kepingin membentuk anak-anak gitu kan ya, yang memang bisa nantinya bisa bisnis gitu kan ya, bisa nggak cuman sekedar kalau sekarang kita masih bekerja untuk orang lain, suatu saat nanti anak-anak juga bisa mewarisi memiliki karakter-karakter gitu kan ya. Kalau bahasanya Pak Firly menjadi dai, saudagar dan pejuang. Nah itu dari situlah mulai klik, oh iya ya gitu. Gimana caranya membentuk anak kita menjadi dai, ulama, saudagar, pebisnis dan pejuang. Artinya pejuang ya juga bagaimana kita bisa mensyiarkan ini. Nah itu yang kemudian kita coba install di keluarga termasuk ke anak-anak gitu kan ya. Jadi cukup di Mukson aja yang kerja di kerja sama orang ya. Nanti anak-anak yang lain gitu, nggak susah kok. Maksudnya biar anak-anak memiliki tingkat kesulitannya itu berbeda dengan orang tuanya ya, lebih berkelas lah ya gininya lah ya. Iya. Mungkin dari Bu Syarifah ada pesan-pesan bagaimana menciptakan keluarga yang bisa seiring sejalan baik dalam bisnis maupun berumah tangga. Iya. Nanti jangan lama-lama buka ini kayak konsultasi ya. Iya. Ya memang sebenarnya keluarga itu kan harus terus belajar ya. Jadi memang sekarang jadi ibu, dulu belajarnya jadi gimana jadi istri soleha gitu kan. Suka googling, suka ikut mailing list Umi dulu kan. Nah jadi memang harus tetap belajar, termasuk sekarang harus tetap belajar. Jadi belajar kayak ngaji gitu. Ngaji itu butuh ya. Jadi kalau bisa dua-duanya ngaji. Jadi dua-duanya paham apa ini loh tugasnya gitu. Ke anak-anak juga harus ada pembicaraan sendiri ya. Jadi kita nih kalau di keluarga juga gitu. Nanti kalau satu udah marahin anak, yang satu diem aja, nanti yang satu ngademin kayak gitu. Jadi ya komunikasi pasti ya. Komunikasi pasti, kalau mau kemana, mau ngapain, jadi nggak ada persangka. Jadi mau HS kemana ya harus ada saling tahu. Mau doanya nih mau HS ke sini seperti itu. Karena anak juga minta doanya nih, jadi mereka tahu apa yang dilakukan orang tuanya gitu kan. Jadi ya sama-sama belajar dan terus belajar, mau dari segi agamanya atau mau di parentingnya boleh sama-sama belajar. Gitu, dan yang pasti komunikasi itu yang utama ya. Karena berdua ini ada komunikasi, sama anak-anak juga ada komunikasi, sehingga kita jadi sama-sama kita punya tujuan yuk bareng-bareng gitu ya. Jadi sama seperti saya mau jadi LED juga, anak-anak itu doanya di setting ya. Dikompakin mau salat. Ayo doa, nanti kalau mau ke masjid jangan lupa doain Umi apa? Umi jadi LED. Sama Umi jangan marah-marah. Ternyata semua ibu-ibu begitu ya. Baik, terima kasih Pak Mukson, Bu Syarifah. Mudah-mudahan menginspirasi sobat halalpreneur di mana saja berada bisa jadi seperti keluarga Pak Mukson dan juga Bu Syarifah ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.